Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmila Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang membahas tentang etika komunikasi dan bisnis. Jadi, pada studi kasus ini dia berfokus pada sebuah jaringan restoran cepat saji yang mempromosikan lini produk barunya sebagai produk yang lebih sehat. Yang pertama yaitu apa isu etika utama dalam studi kasus tersebut. Jadi, isu utama dalam studi kasus ini dia meliputi beberapa aspek. Salah satunya yaitu pemasaran yang menyesatkan, di mana perusahaan atau restoran ini mengklaim produknya lebih sehat dan alami, namun bahan-bahan sebenarnya tidak sealami yang diiklankan atau diklaim oleh perusahaan tersebut. Jadi klaim nutrisinya dibesar-besarkan. Hal ini mengakibatkan perusahaan tersebut memberikan informasi yang menyesatkan bagi konsumen dan melanggar hak mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Terus yang kedua ada konflik dengan nilai dan norma masyarakat. Jadi tindakan perusahaan ini bertentangan dengan nilai seperti makanan sehat dan transparansi nutrisi. Jadi konsumen yang mengharapkan produknya lebih sehat justru berpotensi mengkonsumsi makanan dengan kadar kesehatan yang sama seperti produk lainnya. Terus yang ketiga ada ketidakadilan bagi konsumen dan pesaing. Jadi konsumen ini dirugikan karena keputusan perusahaan didasarkan pada klaim yang salah. Sedangkan di sisi lain perusahaan ini memperoleh keuntungan yang tidak adil dibandingkan pesaing yang lebih jujur dalam pemasarannya. Terus yang keempat ada kewajiban terhadap konsumen. Jadi perusahaan atau restoran ini memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat yang gagal dipenuhi dalam kasus ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa perusahaan membuat pelanggaran terhadap kode etik dan tanggung jawab sosial perusahaan karena melakukan praktik yang menyesatkan. Jadi dia melanggar prinsip kejujuran dan integritas serta bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan untuk beroperasi secara bermanfaat bagi masyarakat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tindakan perusahaan tersebut melanggar norma sosial dan harapan konsumen. Jadi tindakan perusahaan ini dia melanggar norma sosial dan harapan konsumen karena terdapat beberapa hal. Salah satunya itu pelanggaran terhadap norma kesehatan dan kesadaran nutrisi. Jadi norma sosial saat ini sangat mendorong kesadaran akan makanan sehat dan nutrisi. Dengan klaim lebih sehat dan alami, perusahaan atau restoran tersebut tampak sejalan dengan tren ini. Namun ketika diklaim tersebut ternyata berlebihan atau tidak sepenuhnya benar, restoran ini justru melanggar harapan konsumen akan transparansi. Jadi konsumen memiliki harapan bahwa produk yang dipromosikan sebagai makanan sehat benar-benar sehat sesuai dengan standar yang semakin dihargai dalam masyarakat. Terus yang kedua, menyesatkan kepercayaan konsumen. Jadi konsumen cenderung mempercayai informasi yang diberikan oleh perusahaan besar, terutama yang memiliki reputasi dalam kasus ini. Jadi konsumen yang ingin membuat pilihan lebih sehat mungkin membeli produk tersebut berdasarkan klaim yang menyesatkan. Sedangkan pada akhirnya perusahaan tersebut melanggar kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Terus yang ketiga, mengabaikan nilai kejujuran dan transparansi. Jadi masyarakat menempatkan nilai tinggi pada kejujuran dalam bisnis. Jadi norma sosial ini menekankan pentingnya transparansi terutama dalam pemasaran. Ketika perusahaan gagal memberikan informasi yang akurat, itu dianggap sebagai pelanggaran etika terhadap norma ini dan menimbulkan anggapan bahwa perusahaan atau restoran tersebut hanya mementingkan keuntungan, bukan kebutuhan atau kepentingan konsumen. Terus yang keempat, menghambat konsumen untuk membuat keputusan informed. Jadi norma sosial juga mengharapkan perusahaan menyediakan informasi yang lengkap agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dengan menutupi fakta tentang produk. Jadi perusahaan ini menghambat hak konsumen untuk mengetahui apakah mereka konsumsi ini dapat mempengaruhi kesehatan mereka atau tidak. Terus tindakan ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kepercayaan publik serta berpotensi memicu reaksi publik yaitu boikot atau sanksi hukum karena dianggap tidak menghormati ekspektasi sosial. Terus
untuk soal ketiga yaitu dari perspektif utilitarian, bagaimana perusahaan dapat membenarkan tindakannya. Jadi dilihat dari perspektif utilitarian ini, perusahaan mungkin berusaha membenarkan tindakannya dengan argumen bahwa kampanye pemasaran yang menekankan produk lebih sehat akan menghasilkan keuntungan besar yang bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang, seperti satu, meningkatkan laba dan lapangan kerja. Jadi perusahaan ini dia meningkatkan penjualan produk baru. Mereka bisa baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu dari perspektif utilitarian, bagaimana perusahaan dapat membenarkan tindakannya. Jadi jika dilihat dari perspektif utilitarian ini, perusahaan mungkin berusaha membenarkan tindakannya dengan argumen bahwa kampanye pemasaran yang menekankan produk lebih sehat akan menghasilkan keuntungan besar yang bisa memberikan manfaat bagi lebih banyak orang, seperti meningkatkan laba dan lapangan kerja. Jadi dengan meningkatkan penjualan produk baru, perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi dan dalam beberapa kasus menciptakan lapangan kerja baru. Jadi perusahaan ini dapat dianggap menguntungkan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dan bagi masyarakat yang diuntungkan oleh ekonomi yang lebih baik. Terus yang kedua, manfaat bagi pemegang saham atau investor. Jadi peningkatan laba akan menguntungkan pemegang saham dan investor perusahaan. Jika perusahaan tumbuh, para pemegang saham juga akan mendapatkan manfaat, yang berarti tindakan tersebut memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Terus yang ketiga, memenuhi preferensi konsumen untuk produk sehat. Jadi perusahaan bisa beralasan bahwa kampanye lebih sehat memenuhi kebutuhan konsumen yang cenderung memilih produk yang citranya sehat. Jadi meski klaim tidak sepenuhnya akurat, perusahaan bisa mengklaim bahwa produk ini lebih rendah kalori dibandingkan produk sebelumnya, yang tetap memberikan konsumen pilihan yang lebih baik daripada produk cepat saji lainnya. Terus yang ketiga, ada investasi untuk inovasi produk di masa depan. Jadi keuntungan dari kampanye ini dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan produk yang benar-benar lebih sehat di masa yang akan mendatang, yang bisa membawa manfaat yang lebih besar bagi konsumen dan masyarakat. Namun, justifikasi ini memiliki batasan etika karena kerugian potensial bagi konsumen seperti resiko kesehatan dari informasi yang menyesatkan dan kerusakan reputasi perusahaan mungkin lebih besar daripada keuntungan jangka pendek. Utilitarisme ini biasanya mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, sehingga tindakan ini bisa dianggap tidak benar jika dampaknya negatif bagi konsumen lebih besar daripada keuntungan ekonominya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran perusahaan yang menyesatkan. Jadi konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran perusahaan yang menyesatkan dapat berdampak negatif bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi terdapat beberapa konsekuensi utama dari kampanye perusahaan yang menyesatkan, yaitu kerusakan reputasi perusahaan. Ketika konsumen menyadari bahwa klaim produk tidak akurat atau menyesatkan, kepercayaan publik terhadap perusahaan atau restoran tersebut dapat menurun. Jadi reputasi yang rusak dapat menghambat loyal. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran perusahaan yang menyesatkan? Jadi, konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran perusahaan yang menyesatkan dapat berdampak negatif bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, terdapat beberapa konsekuensi utama dari kampanye perusahaan yang menyesatkan, yaitu kerusakan reputasi perusahaan. Jadi, ketika konsumen menyadari bahwa klaim produk tidak akurat atau menyesatkan, kepercayaan publik terhadap perusahaan atau restoran tersebut dapat menurun. Jadi, reputasi yang rusak dapat menghambat loyalitas pelanggan dan mempersulit perusahaan untuk menarik konsumen baru. Terus yang kedua, tuntutan hukum dan denda dari otoritas.
Jadi kampanye yang menyesatkan dapat memicu penyelidikan dari badan pengawasan atau pemerintah. Jadi jika terbukti melakukan praktik kemasan yang tidak etis, perusahaan bisa dikenakan denda atau sanksi hukum yang dapat berpengaruh signifikan pada keuangan atau kredibilitasnya. Terus yang ketiga, boikot dan penurunan penjualan. Jadi konsumen yang merasa dirugikan atau tertipu oleh klaim palsu atau iklan perusahaan mungkin bereaksi dengan memboikot produk tersebut. Jadi gerakan boikot ini dapat menyebabkan penurunan penjualan yang akan berdampak pada pendapatan dan laba perusahaan. Terus yang keempat ada pengaruh negatif terhadap karyawan dan pemegang saham. Jadi turunnya penjualan dan reputasi perusahaan bisa mengancam stabilitas kerja bagi karyawan dan menurunkan nilai saham sehingga berdampak negatif pada pemegang saham yang merasa kecewa atau mengalami kerugian finansial. Terus yang kelima, kehilangan pangsa pasar ke pesaing yang lebih etis. Jadi konsumen mungkin lebih memilih produk dari pesaing yang dianggap lebih jujur dan transparan dalam pemasarannya. Hal ini bisa membuat perusahaan kehilangan pangsa pasar dan kesulitan untuk bersaing dengan merek yang lebih terpercaya. Jadi secara keseluruhan, praktik pemasaran yang menyesatkan bisa menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan baik dari segi finansial maupun reputasi, serta menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mendapatkan informasi tidak akurat. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu bagaimana perusahaan dapat menghindari dilema etika ini. Jadi perusahaan untuk menghindari dilema etika seperti dalam studi kasus ini, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Menjaga transparansi dalam pemasaran. Perusahaan harus memastikan bahwa semua klaim pemasaran, terutama yang menyangkut kesehatan atau kualitas produk, yang akurat dan didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Jadi ini mengacu pada penggunaan label atau terminologi yang jelas serta pengungkapan detail secara transparan agar konsumen dapat membuat keputusan yang benar. Terus yang kedua, mematuhi standar dan regulasi etis. Jadi perusahaan harus mengikuti standar industri dan regulasi yang berlaku untuk menghindari pemasaran yang menyesatkan dan mengacu pada panduan yang diterapkan oleh lembaga pengawasan atau standar etika profesional dapat membantu memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan klaim yang berlebihan atau menipu. Terus yang ketiga, ada pengembangan kebijakan etika yang kuat. Jadi membuat dan menerapkan kebijakan etika yang jelas dalam perusahaan ini dapat membantu mendorong kejujuran dan integritas dalam setiap aspek operasi termasuk pemasaran. Pelatihan etika bagi karyawan juga penting agar seluruh tim atau karyawan memahami pentingnya mematuhi prinsip-prinsip etika. Yang keempat, mengutamakan kepentingan konsumen dalam pengambilan keputusan. Jadi perusahaan memastikan bahwa keputusan bisnis ini khususnya terkait pemasaran didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan konsumen. Jadi dia berarti menghindari tindakan yang dapat merugikan konsumen demi keuntungan jangka pendek dan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada kepercayaan konsumen. Yang kelima, melakukan audit etika secara berkala. Jadi audit etika ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi masalah dalam operasi dan kampanye pemasaran perusahaan. Dengan melakukan audit, perusahaan dapat mengatasi potensi risiko etika sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Yang keenam, membangun hubungan dengan konsumen yang berbasis kepercayaan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan konsumen. Misalnya nih, jika ada perubahan dalam produk, perusahaan bisa mengkomunikasikannya secara jujur atau menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko dilema etika dan membangun reputasi yang akurat berdasarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencegah insiden semacam itu?
Jadi tanggung jawab sosial perusahaan ini atau CSR berperan penting dalam mencegah insiden seperti kampanye pemasaran yang menyesatkan dengan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak etis dan sosial dari setiap keputusan bisnis. Salah satunya yaitu mendorong transparansi dan kejujuran dalam pemasaran. Jadi CSR menekankan pentingnya keterbukaan dalam semua aspek bisnis termasuk komunikasi dengan konsumen. Dengan berkomitmen pada CSR, perusahaan akan lebih mendorong untuk menyajikan informasi produk yang lebih akurat dan menghindari klaim atau iklan yang berlebihan karena mereka memahami dampak buruk dari informasi yang menyesatkan terhadap konsumen dan masyarakat luas. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan perhatian terhadap kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Perusahaan yang berkomitmen pada CSR akan lebih mungkin untuk memprioritaskan kebutuhan dan keselamatan konsumen untuk menghindari praktik yang bisa merugikan mereka demi keuntungan jangka pendek. Terus yang ketiga, mengintegrasikan etika dalam keputusan bisnis. Jadi CSR membantu perusahaan membangun budaya yang mendukung praktik bisnis yang etis dan berintegritas. Dengan membudayakan etika dalam pengambilan keputusan, perusahaan bisa lebih peka terhadap potensi dampak negatif dari kampanye pemasaran yang menyesatkan dan akan menghindari taktik yang bisa merusak kepercayaan publik. Terus yang keempat, mengurangi resiko hukum dan reputasi. Jadi CSR dapat membantu perusahaan atau restoran itu menghindari masalah hukum dan reputasi yang timbul dari klaim yang menyesatkan. Dengan beroperasi sesuai dengan prinsip CSR, perusahaan berusaha memenuhi ekspektasi sosial, hukum, dan etika sehingga dapat mengurangi potensi sanksi hukum dan kerugian reputasi. Yang kelima, mengembangkan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Jadi CSR ini juga berfokus pada pembentukan hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan konsumen yang dibangun di atas kepercayaan. Dengan menjalankan praktik bisnis ini yang bertanggung jawab, perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan yang lebih berharga dan lebih berharga untuk jangka panjang daripada keuntungan sementara dari pemasaran yang menyesatkan. Terus yang keenam, mendorong akuntabilitas dan evaluasi etika. Jadi CSR ini biasanya melibatkan pemantauan dan penilaian rutin terhadap praktik perusahaan untuk memastikan konsistensi dengan nilai etika dan kepentingan publik. Jadi proses ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan untuk mencegah insiden yang merugikan konsumen. Jadi secara keseluruhan CSR ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang membimbing perusahaan untuk beroperasi dengan tanggung jawab etis dan sosial sehingga mengurangi resiko praktik pemasaran yang menyesatkan dan meningkatkan